Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Jaya Hartoko dengan NIM 23115389 dari kelas IF01. Baiklah, untuk bisnis saya ambil adalah bisnis TikTok Shop Affiliate. Untuk profil bisnis TikTok Shop saya, di sini nama toko saya Yusen Shop, atau dengan slogannya spill barang-barang terbaik di TikTok. Apapun yang kamu cari, saya bantu temuin yang best dealnya. Langsung saya kirim link buat belanja. Untuk selanjutnya di sini promosi produk. Untuk promosi produk di sini visi utama dari Yusen Shop yaitu adalah ngerangkum jelas dalam tagline profil saya. Di era TikTok Shop yang penuh dengan ribuan produk, masalah utama pembelian bukan kurang barang, melainkan bingung memilih. Disitulah peran saya, kalimat spill barang-barang terbaik dan temuin best dealnya. Berarti saya bertindak sebagai filter dan atau gitu. Nah, di sini untuk total pendapatan yang saya dapatkan sama satu semester atau komisi penjualannya juga, di sini terdapat penghasilan sebanyak 183.000. Terus di sini untuk pesanan affiliates-nya itu mendapatkan sebuah komisi, dan dari semua itu total yang saya dapatkan 21 pesanan. Ini penghasilan saya dapatkan share di WA ataupun di IG untuk keluarga, teman-teman, dan orang-orang lain. Nah, jadi dari keseluruhannya ini untuk transaksi setiap bulannya. Ini ada November, Desember, Januari. Di sini ada data utamanya, terus ada performa produk. Nah, jadi selama satu semester terakhir, berdasarkan data yang saya ambil, pendapatan saya berasal dari komisi TikTok Shop Affiliate. Terkontribusi dari transaksi pelanggan bukti yang digunakan adalah screenshot menu data dan performa produk. GMV kontribusinya, jadi rekap setiap periodenya itu November di situ ada 1,6 M. Terus dari total penjualan 12, komisinya 114,9K. Untuk Desember GMV-nya ada 660K, terjual 8, komisinya itu ada 42K. Terus untuk Januari di situ terdapat 513K, terjual 4, komisinya itu 47,9K. Jadi untuk keseluruhannya itu setiap transaksi setiap bulannya ini yang saya dapatkan. Nah, untuk bukti transaksi fisiknya di sini ada ini. Oke. Ada 6 slide gambar, maksudnya ada 6 gambar. Untuk selanjutnya di sini analisis produk dengan penjualan tertinggi. Nah, di sini ada November. Total GMV-nya 1,6, 12 transaksi, 14. Nah, untuk faktor-faktor yang membuat GMV-nya paling tinggi, harga produk relatif tinggi. Jaket biasanya punya harga yang lebih mahal daripada item lainnya, jadi GMV-nya itu sebesar walaupun hanya satu transaksi. Terus itu produk fashion, outer visual kuat, konten OTTD, trial lebih menarik, gampang bikin orang klik dan lihat produk. Terus momentum belanja akhir tahun November, masuk pasti persiapan akhir tahun, event liburan, kebutuhan outfit, jadi produk seperti jaket lebih dicari. Terus itu prinsip kualitas branding, namun branding style kan tolak yang rapi yang bisa meningkatkan lebih yakin di check out. Terus itu ada kesesuaian konten dengan tren. Kalau konten kamu pakai format trend strong atau tradisional, jadi biasanya platform itu lebih bagus karena perubahan look terlihat lebih jelas. Nah, ini adalah analisis produk dengan penjualan terendah di bulan Januari. Di sini yang saya dapatkan hanya sebesar 513K dan produk 4 saja untuk periodenya itu dari 1 sampai 31 Januari. Jadi untuk faktornya itu daya tarik konten visual kalah dengan banding produk lain. Untuk produk jeans itu ada konten harus disangat meyakinkan dari fit, bahan, dan ukuran. Kalau video tidak menunjukkan fit dengan jelas, audiens teraku. Jadi untuk hambatannya itu urusan beli, ukuran kecocokan. Produk fashion biasanya
butuh pertimbangan size. Banyak orang menunda checkout karena takut salah ukuran. Terus atau ada yang selanjutnya 3 dan 4. Nah, untuk selanjutnya ada satu pola pembelian pelanggan selama periode semester dan yang terkondimentasi. Nah, berdasarkan data TikTok Survey, lihat pola pembelian pelanggan selama periode yang terdokumentasi menunjukkan fluktuasi naik di 1 bulan, lalu turun di bulan berikutnya. Hal ini terlihat dari perubahan pada GMV, transaksi, jumlah produk terjual, dan estimasi komisi. Pada bulan November 2020 itu puncak-puncaknya itu GMV itu 1,6 M, terjual 12. Nah, dari komisi 114, terus menunjukkan aktivitas belanja pelanggan yang lebih tinggi. Pada bulan Desember, penurunan tuh mulai menurun dari GMV 660K, terjual 8 komisi saja, komisi 42K, terjual menurun dibandingkan November. Terus tuh di bulan Januari itu anjlok-anjloknya, jadi terjual hanya sebesar 4 saja, dan GMV-nya 513K, dan komisi 47,9K. Secara volume maksudnya, transaksi masih lebih rendah, namun karena ini baru setengah bulan, angka Januari tidak dapat dibandingkan dan secara apel dengan penuh bulan penuh. Nah, untuk tren pembelian yang muncul, peningkatan dan penurunan. Jadi tren yang meningkat terlihat di bulan November, terjadi lonjakan pembelian, nilai transaksinya GMV itu lebih tinggi, jadi jumlah transaksi tinggi dan komisi ikut meningkat. Ini menandakan promosi atau konten pada periode itu berhasil mengubah audiens menjadi pembeli, konversi meningkat. Nah, untuk tren menurun itu terlihat pada bulan November ke Desember. Nah, setelah puncak tuh November, penurunan tuh menurun meskipun Desember identik dengan promo, misalnya 12-12. Nah, data yang kamu menunjukkan penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yang berarti ada faktor penghambat kompetisi, perubahan produk, atau perubahan jangkauan konten. Jadi tren Januari indikasi perubahan efisien komisi. Jadi walaupun transaksi sebelumnya karena periode persian komisi Januari cukup tinggi dibandingkan GMV, jika dihitungkan kasarnya itu sebesar November 114K dan atau 1,6 M, jadi keseluruhannya itu dapat 7,2%. Untuk Desember juga dapat 64%, terus Januari dapat 10,3%. Ini mengidentifikasikan pada Januari kamu cenderung mempromosikan produk dengan rate komisi lebih tinggi atau produknya lebih menguntungkan bagi afiliator. Nah, faktor yang memungkinkan mempengaruhi pola tersebut, musim dan momen kampanye belanja. Nah, jadi November sering menjadi puncak karena momen belanja, contoh 11.11, dan menjelang akhir tahun. Setelah itu Desember bisa turun jika kompetisi meningkat atau minat belanja tergeser. Di persaingan dan pendapatan promo di platform itu menjelang akhir tahun, banyak seller afiliator melakukan push besar-besaran. Jadi ketika kompetisi naik, traffic dan perhatian pelanggan bisa terbagi sehingga konversi itu menurun. Nah, terus perubahan kategori atau produk yang dipromosikan. Jika bulan tertentu lebih banyak produk untuk pertimbangan, misalnya produk itu dimaksud. Nah, untuk jangkauan konten, algoritma VIP dan konsentrasi promosi, perubahan algoritma dan konstitusi upload sangat mempengaruhi reach tinggi, klik naik, check out naik, reach turun, transaksi ikut menurun. Jadi daya tarik penawaran seller dari voucher, gratis ongkir, diskon, stok pelanggan sangat sensitif terhadap promo. Ketika voucher atau ongkir diskon lebih kecil atau stok terbatas, peluang transaksi menurun. Nah, untuk struktur komisi strategi pemilihan produk dengan rate komisi lebih tinggi dapat menjaga pendapatan komisi meskipun jumlah transaksi tidak banyak, seperti itu. Nah, untuk penjelasan rencana atau strategi selanjutnya, berdasarkan kinerja penjualan saat ini, strategi semester mendatang saya fokus untuk meningkatkan traffic, konversi, dan pemilihan produk yang dapat agar penjualan lebih stabil gitu. Jadi seleksi produk seperti memilih 3,5
3 atau 5 produk untuk berdasarkan GMV jumlah untuk misi, mempengaruhi komisi profit rendah dan menggantikannya dengan yang punya komisi promo lebih menarik. Terus ada konsistensi dan konten, upload tuh 1 atau 2 foto per hari. Jadi fokus formatnya tuh sekolahnya harus jujur, try on, diskusi before after dan perbandingan produk. Terus tuh ada optimasi TikTok SEO. Jadi riset yang begini. Nah, seperti nice dan populer. Jadi tingkat konversinya itu CTA jelaskan, klik link produk pada deskripsi, cek voucher gratis ongkir. Nah, sertakan info penting untuk mengurangi ragu promo ongkir. Seperti itu. Jadi evaluasi rutin berbasis data, rekap minggu, GMV, terjual, komisi, produk untuk beton. Jadi uji itu 2 versi, konten hook, caption, dan menunjukkan format yang paling efektif. Dengan langkah ini target saya adalah meningkatkan transaksi dan GMV per bulan secara bertahap sekaligus komisi tetap optimal. Nah, jadi untuk kebutuhan yaitu untuk kebutuhan analisis saya menggunakan data TikTok Affiliate Center saat ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.